Hai Leo, this is Teratenia. Dan kali ini aku akan membacakan What Happened with Leo. Apa yang akan datang untuk Leo, apa yang semesta mau Leo tahu tentang kehidupan percintaannya, tentang segala hal yang ada di sekelilingnya. Untuk Leo, akhir Oktober hingga awal November 2020. This is for you. This is general reading, jadi mungkin hanya akan resonate ke sebagian di antara kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Dan energinya bisa terbalik antara kamu dan juga orang yang kamu sedang dealing dalam hal perasaan dan juga emosi, okay? So Leo, this is what the universe have for you. Page of Pentacles. Okay. Oh, Knight of Cups. Three of Pentacles. Temperance. The Hangman. Ace of Swords. Six of Pentacles. Like, really, Leo? At bottom of the deck, Five of Swords. Oh, what happened? Ini menarik sekali ya. Ini adalah bacaan pertamaku yang semua kartunya dalam posisi upright, dalam posisi seharusnya. Biasanya pasti akan selalu ada posisi yang terbalik atau in reverse. So, I think ini adalah pertanda yang baik buat kamu. Ya. The one and the only card yang bikin agak insecure di bottom of the deck, the Five of Swords. Okay. Seseorang merasa kehilangan kepercayaan dirinya. Seseorang merasa terluka setelah the battle, setelah sebuah peperangan dalam tanda kutip gitu ya. Ada sebuah kemenangan yang dirayakan, kemudian dia pergi merasa kalah terhadap sesuatu. Ya, tapi that's just the energy. Dan aku merasa itu adalah energi beberapa waktu yang lalu. Jadi itu sama sekali nggak ada di sini ya. Page of Pentacles. Barangkali sedang ada yang berusaha untuk memulai semangat baru, mencari semangat baru untuk memperbaiki kehidupannya dalam segala hal. Ada yang sedang gila-gilaan memperbaiki finansialnya, keuangannya. Ada yang sedang mengupayakan pekerjaan yang lebih bagus untuk dirinya, mengupayakan agar dapat promosi dalam pekerjaannya, mengupayakan bekerja sebaik mungkin, belajar dalam lingkungan kerjanya sebaik mungkin agar dia mendapatkan masa depan yang lebih baik di situ. Which is nice, ya. Dan Leo, it's all about temptation. Ini tuh tentang godaan, ya. Karena ketika semesta itu ngasih semua hal baik ke kamu, ngasih keberkahan, ngasih hadiah, ngasih semuanya in a positive way, itu sebenarnya adalah tes, ujian, godaan, apapun itu ya. Tapi di sini aku sih melihat beberapa hal memang, terutama di energi yang sekarang. Ada seseorang yang datang ke kamu, atau barangkali ini justru kamu yang sedang berusaha untuk menawarkan sebuah relationship ke seseorang. Kamu udah ngincer seseorang lama, terus kayaknya kamu ngerasa ini waktunya, atau seseorang di sini merasa bisa jadi dia yang ngerasa, oke, ini kayaknya saatnya nih, gitu, gue masuk, gitu. Itu sih energi yang aku pick up, energi yang aku dapat dari Knight of Cups di sini. Meskipun baru sebatas, ngerti nggak? Mengamati kamu dari jauh, just like sniper yang kayak lagi mengintai terus udah siap-siap mau nembak gitu. Oh my god, I sense you. Siapapun di sini ya, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Jadi perhatikan chart kamu. Nggak harus kamu Leo, nggak harus kamu punya Sun Leo. Tapi kalau kamu punya chart Leo di zodiak kamu, maka ini bisa jadi salah satu
hal yang akan terjadi dalam hidup kamu gitu. Seseorang yang punya zodiak Leo biasanya charming, friendly, sangat mudah bergaul, sedikit keras kepala. Bukan sedikit sih, keras kepala, tapi dia pekerja keras dan itu tuh kelihatan banget di sini. Ya, apalagi di masa-masa sekarang, sepertinya banyak orang sedang diuji di negara kita dengan banyaknya kebijakan yang mengejutkan. Okay, and then in the near future, you have Three of Pentacles, which is kamu akan mendapati sebuah situasi dan sebuah pekerjaan yang menyenangkan karena di situ teamwork berjalan dengan begitu baiknya. Meskipun di sini aku menangkap ada beberapa orang yang ini adalah relationship kamu, ini adalah hubungan kamu, yang kalau sekarang sudah terjalin, maka kalian itu bisa saling support, kalian komunikasinya bagus, kayak gue tau apa yang lo mau, lo tau apa yang gue mau, tanpa perlu menjelaskan banyak gitu. Ini tuh kerasa kayak soulmate, ini tuh kayak kamu kadang komunikasi sama orang itu, atau mungkin beberapa aku ngerasain di sini baru sebatas naksir, suka, PDKT, tapi ngerti kalian punya bahasa sendiri yang orang lain gak ngerti. Kalian menertawakan hal yang sama, kalian kadang kayak cuma natap doang, kalian ngerti maksudnya orang lain atau pasangan kamu itu apa gitu. Jadi kamu gak perlu menjelaskan dengan detail apa yang kamu pengenin, kayak dia udah nangkep aja, dan begitu juga sebaliknya. That's why Three of Pentacles here. Tapi di Page of Pentacles ada Temperance juga di situ, dimana di sini juga ada seseorang yang sedang tidak bisa memutuskan atau sedang berusaha untuk memutuskan, sedang menimbang-nimbang sesuatu. So ini kalau misalnya ada Knight of Cups, kemudian juga ada Temperance di sini, barangkali seseorang sedang menimbang-nimbang baik buruknya kalau seandainya kalian bersama. Baik buruknya kalau seandainya kalian, beberapa yang sebelumnya temenan, yang sebelumnya gak ada hubungan, tapi kemudian udah asik, udah saling support, kayak support sistemnya kalian tuh kayak gak perlu jadi status apapun, meskipun status itu penting karena jangan sampai jadi friends with benefit gitu. Cuma kalian sebenarnya sudah merasa tercukupi satu sama lain dengan itu. Tapi di sini ada salah satu orang yang kayak ngerasa nggak bisa nih kalau misalnya kita cuma temenan aja. Tapi ada juga perasaan, akan berubah nggak ya persahabatan kita, feel-nya yang udah dapat banget ini kalau seandainya statusnya berubah jadi pacaran gitu. Aku menangkap energi itu di beberapa orang. Ada beberapa orang yang seperti itu. Meskipun di sini juga ada beberapa orang yang kalau aku lihat sudah dalam sebuah hubungan dan mereka saling support, nggak ada isu yang berarti, semuanya lempeng-lempeng aja dan bagus-bagus aja gitu. The Temperance, kemudian ada The Hangman. Ini benar-benar orang yang sedang berusaha untuk memutuskan sesuatu, untuk melihat gini. Kadang kita kalau melihat sesuatu dari dekat, kita nggak bisa lihat yang di sekitarnya dia apa. Ada seseorang di sini yang lagi berusaha untuk menjauh, ngerti nggak? Cari jarak yang lebih jauh, hanya untuk melihat bahwa situasinya kayak gimana sih, nanti bakalan kayak apa sih gitu. Kalau seandainya gue nyasar ke situ gitu. Ya seperti yang aku ibaratkan seperti seorang sniper yang lagi mau membidik gitu. Dia meskipun dari jarak jauh kayak lagi mengintai dulu, mengukur tingkat akurasinya. Nanti kalau ditembak diterima apa enggak. Nanti kalau misalnya nggak diterima pertemanannya jadi malah aneh apa enggak. Jangan sampai gue kehilangan seorang teman yang asik diajak ngobrol hanya gara-gara gue nurutin perasaan gue yang nggak bisa dikendalikan karena gue sayang sama lo misalnya gitu. This is nice. Aku nggak tahu ya, tapi aku merasa ini kalaupun hubungan ini sudah berjalan, maka sepertinya ini adalah hubungan percintaan yang berawal dari pertemanan yang agak lama. Jadi kalian sudah saling memahami.
nggak harus dari kecil gitu, nggak, tapi berawal dari sebuah pertemanan. Karena aku ngerasa sekali di sini energinya tuh kalian tuh kayak support system satu sama lain. Even the obstacle atau tantangannya tuh the hangman, which is good, really good, beneran bagus banget. Karena seseorang berusaha menimbang segala sesuatunya, menakar sesuatunya, hubungan ini kayak gimana kalau misal nanti jalan, itu berdasarkan dengan pikiran, berdasarkan dengan hati, dan ngerti nggak? Dia pengen dapat gambaran yang lebih luas kalau misalnya ini jadi gitu. Gue nggak mau nyakitin, gue nggak mau sampai dia kenapa-kenapa. Kalau seandainya kita pacaran dan ternyata kita nggak cocok gitu, gue nggak siap kalau misalnya harus kehilangan. Itu tuh detail banget dia pikirin. Makanya kenapa sekarang dia tuh lagi kayak pasang kuda-kuda gitu. Mau maju apa enggak nih? Mau maju apa enggak nih? Gitu. Seseorang di sini, siapapun dia, apakah kamu Leo atau orang yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu ada rasa sama dia. Ya, The Hangman mencoba untuk menimbang-nimbang sesuatu, mencoba untuk memutuskan sesuatu, melihat segalanya dari segi baik dan buruknya untuk banyak orang. Bayangin, gila sih pemikiran yang ini. The Ace of Swords. Lagi-lagi ini tentang komunikasi ya. Seseorang yang mau menyampaikan pandangannya. Kalau perasaan, oke, itu akan seiring berjalannya dia bicara, dia akan berbicara tentang perasaannya. Tapi di sini, aku tuh ngerasa kayak ada seseorang yang berusaha untuk komunikasi sama kamu. Dia tuh menata banget dia mau ngomong apa, ya. Ini semuanya nyambung. Ini benar-benar kalau misalnya kalian nggak berteman, ini nggak diperlukan gitu, kayak ya udah main perasaan aja, ngomong gitu. Tapi karena ini berasal dari temen, dia tuh sampai mikirin kata-kata apa yang akan gue sampaikan. Terus kira-kira kalau kayak begini nanti dia akan ngerasa aneh apa enggak, dia akan ngelihat gue kayak apa, karena biasanya kita ketawa-ketawa bareng, kita biasanya curhat satu sama lain gitu misalnya. Dan sepertinya ini udah nggak terbendung lagi gitu loh. Ini udah nggak terbendung lagi bahwa seseorang di sini pengen mengungkapkan apa yang selama ini dia pikirkan. Dia mikirin kamu banget, ya. Dan kamu adalah inspirasi buat seseorang ini. Kamu adalah semangatnya dia untuk berkreasi. Dia orang yang sangat intelek, dia orang yang cerdas. Dan ya, untuk yang single siap-siap aja. Karena beberapa di sini sebenarnya aku menangkap energi kalian masih sendiri-sendiri. Memang beberapa berpasangan, tapi sepertinya nggak berpasangan dengan orang yang ada di sini gitu. Itulah kenapa kemudian ada yang kayak apa ya, berusaha untuk benar-benar mikirin banget sebelum bertindak, sebelum menyampaikan sesuatu, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dia, bahwa kamu selalu di pikirannya dia. Dan di endingnya bakalan nembak, which is mengungkapkan perasaannya ke kamu. Oh, nice. Leo, siapakah orang ini? And then you have the Six of Pentacles from the universe, okay? Jadi kalau sekarang ada seseorang di sini, apakah kamu ataukah siapapun yang sedang terhubung sama kamu, dan kamu sedang ragu-ragu seandainya dia sudah menyampaikan apa yang dia rasakan, terus masa sih gue temenan gue jadi pacaran gitu, atau masa sih kok kita udah asik-asik kayak begini, masa sih harus merubah status, atau misalnya kamu masih berhubungan sama orang lain, kemudian dia dengan segala pertimbangannya sebelumnya tetap memberanikan diri untuk maju, ngasih tahu ke kamu tentang niatnya, tentang perasaannya. Dia nggak bermaksud nikung, tapi dia hanya berusaha mengungkapkan perasaannya. Maka jawaban dari alam semesta adalah Six of Pentacles. You know, kalau kalian berdua bersama, atau kalian saat ini sudah bersama, tapi muncul banyak pertanyaan, apakah dia satu-satunya, apakah dia berkomitmen denganku serius untuk benar-benar menjalani sebuah hubungan yang didasari oleh respect satu sama lain, yang didasari oleh support, saling support satu sama lain, maka jawabannya adalah yes. It's all about sharing, support, Six of Pentacles, giving. Dia siap ngasih kamu apa aja gitu, dalam hal
batin, support secara emosi, apa aja gitu. Perlindungan, dia akan kasih sayang, cinta udah pasti. Banyak ketulusan di sini. Tapi yang aku suka dari bacaan ini adalah ini tuh nggak serta-merta orang yang jatuh cinta terus tanpa pakai logika gitu. Bukan kadang-kadang cinta tak ada logika. Ini cinta yang pakai logika, guys. Jadi, ya, congratulations for you. Siapapun di sini yang sedang menantikan seseorang yang jadi pujaan hatinya, mudah-mudahan kalau kamu adalah orang yang sedang berusaha untuk menyampaikan perasaan kamu, maka kamu didukung oleh semesta. Kamu didukung jika niatan-niatan baik yang terbaca di sini juga kamu miliki. Dan kalau seandainya kamu merasa kamu sedang menunggu seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, untuk nembak kamu, untuk meminta kamu jadi pasangannya, dan masih ragu, maka universe cuma mau bilang kamu gak perlu ragu. Yang kamu rasakan udah bener. Intuisi kamu terhadap orang ini, bahwa dia selama ini selalu nemenin kamu dalam suka dukanya kamu, bekerja sama dengan kamu, dia mungkin salah satu partner kamu di tempat kerja. Semuanya akan berakhir bahagia dan kalian akan bisa mewujudkan sebuah hubungan yang solid, sebuah hubungan yang diidam-idamkan oleh banyak orang, sebuah hubungan yang didasari oleh peduli dan perhatian satu sama lain. Ya. Ini adalah bacaan yang indah. Terima kasih siapapun yang ada di sekitar Leo atau Leo sendiri yang sudah memberikan feel ini ke aku. Ini benar-benar membangkitkan moodku. So anyway guys, congratulations untuk kamu yang saat ini sedang menunggu seseorang. Sepertinya kamu akan dapat dukungan. Kamu didukung oleh semesta, kalian dilindungi. Hubungan kalian itu hubungan yang berpotensi untuk jalan lama. Mudah-mudahan ya. Anyway, thank you for watching. Kalau ini adalah cerita kamu, please like, comment, dan juga subscribe. Karena aku juga akan sering live streaming untuk ngasih kesempatan ke kalian kalau seandainya kalian mau menanyakan sesuatu yang lebih personal, karena this is general, jadi aku pick up energi dari beberapa orang. Kalau kalian langsung di chatroom, aku bisa menangkap energinya jadi lebih baik. So, jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi, lonceng, all, jadi kamu tahu pas aku live kapan. Jadi kamu bisa ikut gabung dan kamu bisa nanya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu. Anyway, take care guys. I love you all. Bye.